Ustadz Fikri, atas apa yang telah dijelaskan di segmen yang awal tadi, bahwa sesungguhnya ketika Rasulullah menyebarkan dakwah, lahirlah para pembenci. Dan hingga sampai saat ini pun, para pembenci masih terus ada. Lantas bagaimana sesungguhnya sikap kita sebagai orang yang mencintai Rasulullah? Nabi Muhammad itu diangkat jadi Rasul umurnya 40 tahun. Tugasnya relatif singkat. Di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Jadi masa baktinya 23 tahun. Sebelum diangkat jadi Rasul, Nabi orang baik. Orang jujur, orang amanah, orang terpercaya, orang bisa diberikan titipan. Orang yang tidak pernah berbohong. Nabi sosok pribadi yang baik. Tapi begitu Nabi diangkat jadi Rasul, bukan cuma sekedar jadi manusia baik, tapi menebarkan kebaikan. Nih banyak digedekin sama orang dah nih. Digedekin ngerti digedekin. Mulai orang membenci baginda Nabi. Bukan cuma sekedar baik, tapi menebarkan kebaikan. Itu orang banyak yang benci. Dimulai periode Mekah tuh. Nabi berdakwah. Sejarah yang singkat berkali-kali. Diantaranya Nabi dilempari kotoran onta lagi sholat. Nabi diboikot keluarganya. Nggak boleh ada orang berhubungan dalam dagang. Pindah dakwah Nabi ke Taif, kirim orang kafir Quraisy utusan ke Taif supaya menyiksa dan menyambiti baginda Nabi. Kenapa? Ketika itu Nabi sudah mulai menebarkan kebaikan, ngajak orang untuk berbuat baik. Nah, hikmahnya apa buat kita pecinta baginda Nabi? Nabi sesungguhnya mencontohkan kita teruslah menebarkan kebaikan. Karena memang begitulah orang yang berjalan di atas nilai kebaikan, menebarkan nilai-nilai kebaikan, ujian, rintangan, tantangan pasti ada. Dan nilai-nilai kebaikan yang ditebarkan, sesungguhnya dia termasuk dari golongan orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu saya titip pesan. Para pengikut pecinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, teruslah berjalan di atas nilai kebenaran dan yakinlah, jangan pernah takut salah untuk berbuat. Nah, ini penting. Tetaplah dan berjalan di atas nilai kebenaran, yakinlah dan jangan pernah takut salah untuk berbuat. Salah karena berbuat masih lebih bagus daripada nggak pernah salah karena nggak pernah berbuat. Contoh, saudara baca Quran, nilai-nilai kebaikan. Saudara baca Quran, salah masih lebih bagus daripada saudara tidak pernah salah karena tidak pernah baca Al-Quran. Gua dong baca Quran nggak pernah salah. Bacanya kapan? Kagak pernah. Jadi yang ingin saya sampaikan, jangan takut kalau ada orang membenci, jangan takut kalau ada orang menghina, jangan takut kalau ada orang mencaci. Nabi buktinya jadi manusia besar, berhasil. Jadikan ujian, caci maki dan hinaan sebagai pupuk. Emang watak kita nih manusia, kalau dicaci kecil hati. Kalau disanjung, membumbung tinggi. Ini watak manusia nih. Tapi perlu kita sadari. Sanjungan, pujian sering membuat kita terlena. Akhirnya kita kurang mawas diri. Tapi caci maki, hinaan. Kalau kita mau mengambil sisi positifnya, kita jadikan itu pupuk. Supaya hari esok kita lebih baik daripada hari ini. Jangan takut kalau dicaci. Emang watak kita senangnya dipuji, nggak percaya nih ntar bubar dari Masjid As-Sirat di jalanan, bapak lihat perempuan cakep, bapak bilang, "Neng kamu cantik deh." Mungkin tuh perempuan cuma jawabin, "Ah abang bisa aja."
Walaupun tuh perempuan jawabannya cuman segitu, saya yakin lubang hidungnya mah tetap aja megar. Wataknya memang senang dipuji, tapi Nabi mencontohkan, jadikan itu pupuk selama berjalan di atas nilai kebenaran, teruslah melangkah, tebarkan kebaikan sesama kita. Wallahu a'lam. Baik.